Barang-barang bekas seperti ini biasanya hanya dibuang saja. Ini ada pecahan kaca cermin, kemudian ada botol bekas juga, dan juga ada kaca cermin yang ukurannya kecil. Nah, ini biasanya hanya dibuang saja dan akan menjadi sampah. Mulai sekarang jangan pernah membuangnya teman-teman, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengubah barang-barang bekas ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, atau bahkan bisa menghasilkan uang untuk menjadi ide usaha ke depannya nanti. Jadi cukup bermodalkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Ini sudah saya sediakan ada beberapa botol ya, botol bekas. Terus di sini sudah saya sediakan juga ada alat sederhana buatan saya sendiri ya. Ini hanya dari papan kayu. Kemudian di sini ada alat pemotong kaca yang kemarin kita pergunakan untuk memotong kaca cermin ya. Ini harganya murah, sekitar 15 sampai 20.000. Di toko online banyak sekali yang jual. Kalau misalkan pengen cepet, bisa beli di toko bangunan terdekat dari rumah kita. Nah, ini saya bentuk seperti ini. Pada bagian sebelah sini ada penahan ya. Ini bisa menggunakan kayu saja. Kemudian di sini juga ada penahan. Oke, seperti ini. Kemudian botolnya kita tempatkan pada bagian sebelah sini. Nah, untuk panjangnya nanti bisa kita sesuaikan ya. Ini bisa maju atau mundur. Ini saya coba potong ukurannya setengah. Ini kita tahan, lalu kita putar teman-teman. Oke, sudah selesai. Kalau misalkan sudah ada garis-garisnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada garis-garisnya. Kemudian di sini kita siapkan lakban ya. Lakban. Atau nanti tidak menggunakan lakban pun tidak apa-apa. Saya tempelkan pada bagian bawah garis. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke proses untuk memisahkan atau mematahkan antara dua bagian ini ya. Jadi satu botol akan kita pisahkan menjadi dua. Nah, di sini kita siapkan lilin, kemudian kita hidupkan. Oke, seperti ini. Kemudian botol kaca yang sudah kita tandai tadi, atau sudah kita beri ini ya, isolasi. Ini kita bakar di atas api ya. Jadi untuk memanaskan botolnya terlebih dahulu, tepat pada bagian garisnya teman-teman. Oke, jika dirasa sudah panas teman-teman, ini tinggal kita celupkan saja ke bagian air ya. Untuk airnya bisa menggunakan air yang dingin maupun menggunakan air biasa. Ini langsung kita celupkan. Oke, kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Terpotong dengan sangat mudah sekali, dan hasil potongannya pun sangat rapi sekali teman-teman. Kita bisa lihat ya. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah meja yang usianya sudah sangat tua sekali. Meja yang sepertinya sudah tidak layak sekali dipergunakan, dan memang tampilannya sudah tidak menarik lagi ya. Tapi meja ini mempunyai sejarah yang luar biasa sekali, karena ini peninggalan dari orang tua istri saya. Jadi dari almarhum ya, orang tua istri saya, bapaknya. Jadi ini yang buat itu bapaknya. Jadi di sini saya akan memodifikasi meja ini supaya bisa kita pergunakan kembali. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengamplas pada permukaan semua meja supaya tampilannya nanti lebih bersih ya, karena ini banyak sekali sisa-sisa minyak pada bagian mejanya.
Nah, setelah saya amplas kurang lebih penampilannya seperti ini ya. Dan ini sudah saya tambahkan beberapa paku supaya hasilnya lebih kuat. Pada bagian bawahnya pun sudah saya perbaiki juga. Ini sudah lumayan rapi ya. Jadi pada bagian atas ini saya tambahkan triplek atau list seperti ini. Ini hanya triplek biasa ya. Pada bagian sampingnya untuk menempelkannya saya menggunakan lem G. Jadi supaya lebih rapi, tidak ada bekas pakunya. Kemudian pada bagian bawahnya juga sudah kita rapikan ya. Nah seperti ini sudah saya amplas semuanya. Nanti rencananya pada bagian bawah akan saya pelitur, tapi pada bagian atas akan kita rombak semuanya. Nah seperti ini teman-teman. Ini hasilnya ya. Nah kaca cermin yang sudah kita potong-potong tadi ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya berbeda-beda. Ini kita tempelkan ke bagian sebelah sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah saya lem semuanya, bagian permukaan meja ini sudah kita lem dengan menggunakan lem kuning. Ini kita tunggu terlebih dahulu sampai mengering. Nah sambil menunggu ini kering, di sini kita lem juga pada bagian kaca cerminnya. Ini kita lem satu persatu terlebih dahulu. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya lem semuanya. Ini yang pertama tadi, itu yang kedua. Jadi ini sudah kering. Ini mejanya yang akan kita tempel. Untuk penempelannya nanti bebas sesuai dengan kreativitas teman-teman. Yang penting nanti natnya tidak terlalu lebar ya. Ini kita tempelkan ke bagian meja terlebih dahulu. Nah contohnya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kita tempelkan. Ini sudah menempel. Kita ambil satu-satu lagi. Nanti usahakan dari bagian samping saja untuk menempelkannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya di sini kita siapkan wadah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ada semen ya. Ini kita masukkan ke bagian wadah. Kita buat adukan terlebih dahulu. Jadi ini kita campur dengan menggunakan air. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa adonannya dibikin lebih mengental seperti ini, jadi tidak cair. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi, yaitu pewarna. Untuk pewarnanya bebas ya. Ini saya menggunakan pewarna makanan. Kita campur ke bagian semen. Kemudian kita aduk sampai warnanya berubah teman-teman. Ini warnanya hijau ya. Kita campur terlebih dahulu. Ini kita taruh ke bagian atas meja untuk menutupi nut atau jarak antara kaca satu dengan kaca yang lainnya. Hasilnya seperti ini. Ini kita tinggal tunggu saja sampai setengah mengering terlebih dahulu. Nah setelah setengah mengering kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita lap terlebih dahulu dengan menggunakan kain setengah basah. Dan setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Benar-benar sangat keren sekali. Kita bisa lihat pada bagian permukaan mejanya ya. Ini ada motifnya yaitu kaca-kaca cermin yang pecah. Jadi semakin estetik teman-teman. Jadi bisa kita taruh di teras rumah ataupun di dalam rumah. Kemudian botol-botol yang pecah tadi bisa kita pergunakan sebagai pot. Nah kita bisa lihat ya. Tinggal kita tambahkan hidrogel saja. Kemudian tambahan bunga. Ini sangat cantik sekali. Kemudian yang satunya bisa kita pergunakan sebagai gelas minuman, sebagai contoh seperti ini. Yang penting pada bagian bibir gelasnya ini nanti kita amplas sampai halus supaya lebih aman. Ini benar-benar sangat keren sekali. Jadi kita hanya bermodalkan dari barang-barang bekas saja sudah mendapatkan barang yang benar-benar sangat keren sekali. Nah di sini ternyata ada sampah. Tapi jangan khawatir, ketika ada sampah-sampah di rumah seperti ini, saya juga sudah membuat tong sampahnya teman-teman. Ini hanya terbuat dari galon bekas saja. Tinggal kita masukkan, atau nanti kita tambahkan plastik dulu supaya lebih mudah ketika mengambilnya. Ini tutupnya ya.
Nah, ini juga dari barang bekas saja. Untuk video pembuatannya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi sangat keren sekali ya. Meja, kemudian gelas dari botol bekas, kemudian ada tempat sampah dari galon bekas. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide-ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.